Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Rizky Damayanti, NIREM 0301190086 dari semester 6, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan perencanaan produksi olahan banana bomb untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang perencanaan produksi banana bomb ini. Yang pertama yaitu mengenai pisang. Pisang merupakan buah yang mampu tumbuh di mana-mana, baik di desa maupun di kota, tanpa mengenal musim dan mudah didapatkan di Indonesia, sehingga produksinya melimpah. Pisang ini menjadi bahan pangan alternatif yang bergizi sebagai sumber vitamin, mineral, dan karbohidrat. Kemudian buah pisang merupakan jenis buah klimaterik, yaitu buah yang mengalami peningkatan laju respirasi yang tinggi selama proses pematangan. Namun, penggunaan pisang masih terbatas dalam proses pengolahannya, yaitu hanya digoreng, direbus, diolah menjadi keripik, dodol, sale, dan bolu pisang. Maka dari itu, penulis melakukan perencanaan produksi olahan pisang berupa banana bomb yang dikemas dengan paper food pail yang dilapisi dengan tisu penyerap minyak. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah mengenai tinjauan pustaka. Di sini saya membagi tinjauan pustaka menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu pisang. Pisang merupakan salah satu buah tropis yang sudah populer di masyarakat. Pisang juga merupakan komoditas unggulan dan memberikan kontribusi paling besar terhadap produksi buah-buahan nasional. Produksi pisang di Indonesia mulai tahun 2010 hingga tahun 2013 cenderung berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2010, total produksi pisang mencapai 5,7 juta ton, sedangkan pada tahun 2013 sudah mencapai angka 6,28 juta ton. Hingga pada tahun 2021, produksi pisang di Indonesia mencapai 8.741.147 ton. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai buah klimaterik. Buah klimaterik memiliki pola respirasi klimaterik, yaitu terjadi peningkatan laju respirasi secara dramatik pada saat buah memasuki fase ripening atau pematangan. Peningkatan laju respirasi ini terjadi bersamaan dengan ketika buah mencapai ukuran maksimalnya. Buah klimaterik mengalami proses ripening atau pematangan setelah panen hingga buah menjadi manis dan teksturnya menjadi lebih lunak atau softer. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai kemasan produk. Kemasan merupakan salah satu poin penting dalam proses pengembangan produk. Tujuan kemasan adalah sebagai pembungkus suatu produk yang dapat melindungi kualitas produk serta mempermudah konsumen dalam membawa dan membuka kemasan untuk dikonsumsi. Kemasan yang akan digunakan dalam mengemas produk kali ini adalah paper food pail. Rice box atau food pail adalah kotak makanan yang digunakan oleh para pelaku usaha sebagai wadah dari makanan yang dijual. Rice box biasanya memiliki warna dasar putih atau coklat yang kemudian diberikan desain atau logo agar terlihat menarik. Saat ini, banyak pelaku usaha yang menggunakan rice box sebagai wadah makanannya karena praktis dan mudah dibawa kemana saja. Dengan dilapisi tisu penyerap minyak, maka produk ini akan lebih sehat karena kandungan minyaknya berkurang. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dari kemasan food pail yang akan digunakan untuk mengemas produk banana bomb. Kemudian di sebelahnya adalah gambaran mengenai hasil jadi produk olahan banana bomb.
Nah, memasuki materi yang selanjutnya yaitu metodologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan dan cara pembuatan banana bomb. Yang pertama saya akan membahas alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat banana bomb yang pertama yaitu 400 gram pisang kepok yang sudah matang, 50 gram susu bubuk, 3 sendok makan gula pasir, 100 gram tepung terigu, 100 ml air, 100 gram tepung panir, 125 gram coklat batang, kemudian minyak goreng. Sedangkan alat yang digunakan yaitu dandang atau alat pengukus, kemudian baskom atau wadah, kemudian garpu atau chopper, wajan untuk menggoreng, kemudian kemasan paper food tail, dan yang terakhir yaitu tisu penyerap minyak. Nah, selanjutnya memasuki cara pembuatan banana bomb. Yang pertama yaitu kupas dan kukus pisang selama 10 menit. Setelah matang, kemudian angkat dan haluskan menggunakan garpu atau bisa juga menggunakan chopper. Kemudian setelah halus, masukkan gula dan susu bubuk, kemudian campur hingga rata dan tunggu adonan hingga dingin. Selama kita menunggu adonan pisangnya tersebut dingin, kita bisa sambil melakukan pemotongan coklat berbentuk kubus dengan ukuran sesuai yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya siapkan bahan pencelup, yaitu campurkan 100 gram tepung terigu dengan 100 ml air. Nah, setelah adonan pisang dingin, kemudian ambil sedikit dan pipihkan, kemudian masukkan coklat batang dan balut menggunakan adonan pisang. Setelah adonan pisang sudah dibentuk menjadi bulatan-bulatan, kemudian celupkan bulatan pisang tersebut pada adonan tepung basah. Kemudian balurkan atau celupkan pada tepung panir. Setelah semuanya berbalut dengan tepung panir, kemudian goreng menggunakan wajan dan minyak dengan api sedang hingga berwarna kecoklatan. Kemudian setelah matang, angkat dan tiriskan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu kemas ke dalam paper food pail yang sudah diberi alas menggunakan tisu penyerap minyak. Nah, berikut ini adalah diagram alir proses produksi pengolahan banana bomb. Yang pertama ada kupas dan kukus pisang, kemudian haluskan pisang, tambahkan gula dan susu, campur hingga rata dan biarkan hingga dingin. Kemudian siapkan pencelup, potong coklat batang, kemudian bentuk adonan menjadi bulat dengan coklat di dalamnya, kemudian celupkan pada tepung basah, kemudian tepung panir. Setelah itu goreng hingga matang, dan tahap yang terakhir yaitu pengemasan. Nah, memasuki bab yang terakhir yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu mengenai analisis usaha pengolahan produk banana bomb ini. Yang pertama saya akan merincikan harga bahan yang digunakan dalam pembuatan produk banana bomb ini. Yang pertama yaitu 400 gram pisang kepok yang di sini dihargai dengan seharga Rp5.200. Kemudian 50 gram susu bubuk seharga Rp7.000. Kemudian 3 sendok makan gula pasir yang dihargai seharga Rp720. 100 gram tepung terigu yang dihargai Rp2.000. 100 ml air yang dihargai Rp500. 100 gram tepung panir yang dihargai Rp8.000. Kemudian selanjutnya 125 gram coklat batang yang
dihargai seharga Rp6.000. Kemudian setengah liter minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng banana bomb yang dihargai senilai Rp6.500. Kemudian gas LPG dalam sekali produksi banana bomb ini dihargai senilai Rp2.500. Kemudian 5 paper food pail seharga Rp5.000 dan 5 lembar tisu penyerap minyak seharga Rp300. Maka total biaya bahan untuk menjadi 5 bungkus banana bomb ini seharga Rp43.720. Maka dari itu didapatkan harga pokok penjualan per bungkusnya, yaitu dihitung dari total biaya dibagi 5, karena menjadi 5 bungkus, maka harga pokok penjualan per bungkusnya yaitu senilai Rp8.744. Dengan demikian, saya menetapkan harga jual per bungkus yaitu Rp10.000. Maka keuntungan yang akan saya dapatkan dalam sekali produksi adalah sebesar Rp6.280. Sekian, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, mohon untuk dapat disampaikan kepada saya, dapat melalui chat pribadi maupun melalui komentar di channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.